tinggal klik ini aja kan? Ini kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada hari ini masih diberi Allah nikmatan yang begitu banyak, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kesempatan, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya yang masih kita rasakan pada hari ini. Anak-anak sekalian, kembali kita bertemu di dalam pelajaran fisika, yaitu dengan metode Zoom, yang mana kita masih belajar daring ya. Itu PJJ, pelajaran jarak jauh. Ya, kita berdoa mudah-mudahan untuk ke depan ajaran baru ini kita sudah bisa untuk belajar normal seperti biasa, sehingga mudah bagi kita untuk belajar dengan benar-benarnya, sebenarnya. Anak sekalian, pada hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu bab tentang momentum. Ya, tentang momentum. Nah, sebelumnya saya lihat di sini baru 4 orang yang masuk ini ya. Baru 4 orang yang terlihat di layar kaca ini, yaitu Solihul Fajri, Naufal Musyafa, M. Niko Perwira, tambah satu lagi M. Aidil Farezi, Ananda. Yang lainnya belum ada ini. Ya, 5 orang dari 30 orang. Masih baru 1/6, 1/6 orang, 1/6 ya dari keseluruhan. Baiklah, kita langsung saja kepada materi yang baru ini, ya, yaitu momentum. Nah, semuanya coba diperhatikan. Nah, di sini saya ingatkan kembali kepada kalian, ketika Zoom ini, belajar dengan Zoom ini, hendaklah kamu betul-betul melihat di HP-nya, mendengar, melihat, dan mencatat apa yang Ustadz sampaikan. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang dia ikut di Zoom, tapi yang dia lihat yang lain. Ya, misalnya dia sambil main game, atau sambil WA chattingan sama kawannya, atau sambil lihat YouTube, atau lihat Facebook, Instagram dan sebagainya, sehingga percuma dia masuk di Zoom ini, nggak ngerti apa-apa, nggak dapat ilmunya ya. Jadi bagi yang sudah
ikut di Zoom ini coba betul-betul diperhatikan pelajarannya ya supaya bisa paham apa yang Ustaz sampaikan nanti. Baiklah. Apa itu momentum? Momentum adalah hasil kali antara massa benda yang bergerak dan kecepatan geraknya. Ya. Nah, perhatikan ini. Jadi momentum itu akan ada jika sebuah benda bergerak. Ya, jika benda itu bergerak. Nah, kalau bendanya diam berarti momentumnya nol. Nah, perhatikan ini. Jadi kita ulangi. Momentum adalah hasil kali antara massa benda yang bergerak dan kecepatan geraknya. Benda-benda yang massanya besar atau benda-benda yang bergerak dengan kecepatan yang besar memiliki momentum yang besar pula. Rumusnya ini. P sama dengan M kali V. P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M ini massa benda, satuannya kilogram. V adalah kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Nah, jadi momentum itu dua komponen yang mempengaruhinya, yaitu massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan. Jika kecepatannya nol, maka momentumnya pun nol. Ya. Jadi kalau benda yang diam, berarti momentumnya berapa? Berapa, Nopal? Nol, bagus. Jadi kalau benda diam, maka momentumnya adalah nol. Kemudian impuls. Impuls adalah perubahan momentum sebuah benda. Ya. Impuls adalah perubahan momentum sebuah benda, perubahan. Artinya berubah dari awal ke akhir. Dari posisi pertama menjadi posisi kedua. Ya. Nah, itu namanya impuls. Perubahan momentum atau sebuah benda, atau hasil kali gaya yang bekerja pada benda itu dengan lamanya gaya itu bekerja. Jadi misalnya ada sebuah benda diberi gaya, diberikan gaya terus selama sekian detik atau sekian sekon, maka impuls itu adalah hasil kali gaya yang diberikan tadi kepada benda itu dikali dengan waktu yang waktu selama gaya itu bekerja. Nah, itu namanya impuls. Atau bisa dibilangkan dengan perubahan momentum. Itu impuls. Ini rumusnya sini. Impuls simbolnya I. I besar ya. Jadi I sama dengan F kali delta T. F itu gaya yang bekerja pada benda itu. Delta T adalah waktu ya selama gaya itu masih bekerja pada benda tersebut. Itu delta T. Nah, kalau itu misalnya dari detik ke-5 sampai detik ke-10, berapa lama dia waktunya? 5 detik misalnya kan. Itu delta T-nya. Atau tadi impuls tadi adalah perubahan momentum, delta P. Nah, ini dia. Delta P ini. Delta P. P itu momentum. Delta ini perubahan artinya, selisih. Ya, kalau bilangkan perubahan, delta itu adalah perubahan, adalah selisih antara yang akhir kurang yang awal, itu delta. Jadi kalau delta P, berarti delta P adalah P2 kurang P1. Nah, kalau dia posisi pada dari P1 sampai P2 gitu ya. P2 kurang P1. Nah. Sama dengan di mana tadi momentum itu adalah M kali V kan? M kali V. M kali V2.
Karena M-nya tetap, nggak ada M1, M2, nggak ada. Karena M1 sampai M2 sama. Karena masanya nggak berubah. Yang berubah kecepatannya. Nah, M V2 kurang M V1 itu perubahan momentumnya. Jadi rumusnya boleh pakai ini MP2 kurang MP1 atau pakai F kali delta T. Itulah rumus impulsnya. Impuls. Adapun satuan impuls adalah Newton sekon. Ini F gaya satuannya Newton, T satuannya sekon. F satuannya Newton, T satuannya sekon. Jadi impuls satuannya Newton sekon. Ya, Newton sekon. Berarti satuan impuls sama dengan satuan momentum. Bisa dilihat. Dari sini momentum satuannya kilogram meter per sekon. Nah ini kalau diubah menjadi Newton, maka dia menjadi Newton sekon. NS, Newton sekon. Ya, diuraikan menjadi kilogram meter per sekon. Momentum. Jadi satuan momentum sama dengan satuan impuls. Kenapa? Karena impuls adalah perubahan momentum. Jadi momentum juga dia sebenarnya, impuls itu, perubahan momentum. Momentum akhir kurang momentum awal. Nah ini. Di sini biasa impuls dibilangkan NS, Newton sekon. Momentum di sini dibilangkan satuannya kilogram meter per sekon supaya dibedakan aja. Sebenarnya sama ini. Ya. P1 kecepatan awal benda, V2 kecepatan akhir benda. Satuannya M per S, meter per sekon. F adalah gaya, satuannya Newton. Delta T adalah perubahan waktu. Satuannya sekon juga. Nah. Ya, ini dia. Kemudian tumbukan. Tumbukan ya. Tumbukan atau berbenturan. Tumbukan adalah peristiwa pada dua benda yang saling bertuburkan satu sama lain. Ya. Ini tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa pada dua benda saling bertuburkan satu sama lain. Nah, ini tumbukan artinya, definisi ini. Ya. Tuburkan, ingat kan misalnya ada dua buah bola bertuburkan, maka bilang tumbukan namanya itu. Nah, tumbukan dibagi menjadi 3 bagian, 3 macam tumbukan itu. Ya. Tumbukan dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Apa? Tumbukan lenting sempurna. Apa itu? Yaitu pada tumbukan lenting sempurna ini tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Itu maksudnya. Jadi misalnya gini, ini M1 ya, ini ada M1, M2 bertumbukan, M1 ke kanan, M2 ke kiri dengan kecepatan P1 dan P2. Ini. Pas sini mereka bertumbukannya. Nah, setelah bertumbukan kedua berpisah lagi balik. Ini membalik ke kiri, ini M2 membalik ke kanan. Itu namanya lenting sempurna. Ya. Karena dua-duanya melenting. Yang tadi M1 ke kanan jadi ke kiri dia, ke kiri. M2 pun ke kanan balik. Ini namanya lenting sempurna. Ya, lenting sempurna. Itu yang pertama. Jadi pada lenting sempurna ini tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Artinya jumlahnya itu sama. Misalnya energi kinetik pertama ditambah energi kinetik kedua sebelum tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Ini rumusnya sini, perhatikan. Ya, jadi Eka awal
sama dengan Eka akhir. Ini jumlah maksudnya ya, sigma sini. Sigma Eka awal sama dengan sigma Eka akhir, ada sigmanya seharusnya. Jumlah energi kinetik awal tambah jumlah energi kinetik akhir. Nah, yang awal ini dia EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 aksen. Ini artinya energi kinetik benda pertama setelah tumbukan. Aksen ini setelah tumbukan. Kalau yang tadi sebelum tumbukan. EK1, EK2 ini sebelum tumbukan. Jadi ada aksen ini merupakan setelah tumbukan. EK2 aksen berarti energi kinetik benda kedua setelah tumbukan. Nih, ya. Eka rumusnya apa? Setengah MP kuadrat. Sini P1 berarti P1 kuadrat karena Eka1. Eka2-nya setengah MP 2 kuadrat. Sama dengan Eka1 aksen setengah M. V1 aksennya. Ya. V1 aksen ini adalah artinya apa nih? Kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Nah, ini dia. V1 aksen, kecepatan benda pertama setelah tumbukan. Kalau P1 itu adalah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan. Paham ya? Tambah setengah M V2 aksen pangkat 2. Nah, ini V2 aksen ini adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan. Nah, perhatikan. Dia harus paham ini mana dia ya. P1 itu apa, P2 itu apa, V1 aksen itu apa, P2 aksen itu apa. Nah, ciri-ciri tumbukan lenting sempurna. Yang pertama, kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan sama, kecepatan sama. Tetapi arahnya berlawanan. Jadi di sini P1 sama dengan P1 aksen. P2 sama dengan P2 aksen. Itu maksudnya ciri-ciri tumbukan lenting sempurna. Jadi kecepatan sebelum dan sesudah adalah sama. Kemudian yang kedua ciri-cirinya berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ya. Ini dia hukum tadi. Hukum kekekalan energi kinetik. Nih. Baik. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya berlaku hukum kekekalan momentum. P awal sama dengan P akhir. Ya, momentum awal sama dengan momentum akhir. Ingat atau momentum tadi apa? MP. Awalnya apa? MP1 tambah MP2 sama dengan MP1 aksen tambah MP2 aksen. Yang ketiga, ciri-cirinya koefisien restitusi. E sama dengan 1. Apa tuh E? Ini dia. Koefisien restitusi adalah negatif ini ya. Ya, nilai negatif nilainya nih. E itu nilai negatif. E adalah perbandingan antara beda kecepatan sesudah tumbukan dengan beda kecepatan sebelum tumbukan. Nah. Karena sama, kecepatannya sama, maka E-nya 1. Ya. Ingat tadi bahwasanya kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Ini tadi. Nih. Sehingga E-nya menjadi 1. Karena ini kurang ini sama hasilnya. Jadi 1 hasilnya. Ya. Yang kedua, tumbukan lenting sempurna, sebagian. Ini. Tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian ini ada sebagian energi kinetik yang berubah menjadi bentuk energi lain. Seperti misalnya menjadi energi panas, energi bunyi, dan energi potensial. Sehingga jumlah energi kinetik kedua benda setelah tumbukan
ternyata lebih kecil daripada jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan. Ya, paham nih ya? Kalau yang pada pertama tadi nanti sempurna, ya sama nih, EK-nya sama dengan EK akhir. EK awal sama dengan EK akhir. Nah, kalau pada lenting sebagian ini, ya EK akhir lebih kecil daripada EK awal. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, hukum kekekalan energi kinetik tidak berlaku karena ada perubahan energi kinetik menjadi terjadi ketika pada saat tumbukan. Yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ini berlaku dia. Ini berlaku. P awal sama dengan P akhir. MP1 tambah MP2 sama dengan MP1 aksen tambah MP2 aksen. Nah, nilai koefisien restitusinya E-nya adalah antara 0 sampai 1. Ya. Nilainya E lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti 0, sekian. Ya. Sampai 0,9999. Nah, itu. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, nggak lenting dia, nggak berpisah, nggak membal dia, lengket berarti kan itu, nggak lenting dia. Lenting itu artinya dia akan membal atau balik dia ya, itu lenting artinya. Melenting atau balik dia. Kalau nggak lenting berarti dia nggak balik, bertumbukan lengket, nah itu namanya nggak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan lebih besar daripada setelah tumbukan. Setelah tumbukan, kedua benda menyatu alias menempel. Oleh karena itu, kecepatan benda setelah tumbukan sama besar. Ya. Artinya kecepatan P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan P aksen. Kira-kira paham kan ya? Kalau nggak paham bisa bertanya ya. Ya. Siapa lagi yang belum masuk ini? Nah, ini. Adalah Adrian, Faril Hakim, Arik Ahmad, Niko Perwira. Ya. Ada yang belum paham? Atau mana yang belum paham kira-kira? Ya? Suaranya kurang keras. Yang C, oh ya, siapa tadi nih nanya? Nafal. Oh Nafal ya, tar ya. Yang C berarti ya. Baik kita, ini. Tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu artinya bendanya itu nyatu. Nah setelah tumbukan benda lengket dia bendanya. Enggak berpisah dia. Itu artinya. Nah pada yang bagian ketiga ini, jumlah energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan lebih besar daripada setelah tumbukan. Artinya EK awal lebih besar daripada EK akhir. Itu jumlahnya ya, saya ulang lagi. Jumlah EK awal lebih besar daripada jumlah EK akhir. Nah, ini. Setelah tumbukan, kedua benda menyatu alias menempel. Nah, oleh karena nyatu dia, berarti kan kecepatan benda setelah tumbukan, baik benda pertama maupun kedua, karena lengket sama kecepatannya. Karena lengket dia nempel. Maka sini P1 aksen, itu kecepatan benda pertama setelah tumbukan, sama dengan P2 aksen atau kecepatan benda kedua setelah tumbukan sama dengan dianggaplah P aksen karena sama, P aksen aja dibuat, V aksen saja, ya, nah ini.
Rumusnya seperti ini. Nah, ini tadi malam lagi nih ya, perhatikan. Jadi ini M1, M2. Ini bergerak. Numpuk ini, tup, ditumpuknya. Pokoknya lengket ini. Enggak melenting dia. Lengket dan nempel. Terus bergerak sama-sama. Ya. Nah, karena nempel dia sama kecepatannya. Sana sama-sama ke sana dia, tapi nempel. Nah, karena nempel maka kecepatan P1 aksennya sama dengan P2 aksennya atau P aksen saja. Nah, ini ya. Ciri-cirinya seperti ini ciri-cirinya. Berlaku hukum kekal momentum, berlaku dia. Koefisien E-nya adalah 0. Nah, ini 0 ya. 0. Karena sama. Karena E itu tadi ini, E tadi. E itu ini. E tadi ini. Rumus E adalah ini. Karena P2 aksen sama dengan P1 aksen sama, maka ini kurang ini 0. 0 per ini ya 0. Nah, gitu ya. Maka E-nya sama dengan 0. Baiklah, anak-anak sekalian. Nah, untuk contoh soal kita akan lakukan pada Rabu depan insyaallah. Ya, mana yang kurang jelas nanti bisa bertanya melalui grup. Oh ya, kemarin saya lupa ngirimkan apanya ya. Apa? Halo? Iya, materinya lupa saya ngirimkan hari itu. Insyaallah hari ini saya kirim semuanya ya. Ya. Ya, baik. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.